ada yang berbeda melakukan deteksi aksi maupun deteksi dini. Hai Tribuner, saat ini saya berada di Polresta Bogor Kota. Sudah bersama saya Bapak Kapolresta Bogor Kota, Komisaris Besar Henry User SIK MU. Hari ini menjadi istimewa karena bertepatan dengan Dirgahayu Polri ke-74. Saya akan berbincang santai dengan beliau terkait dengan visi misi dan apa yang akan dilakukan oleh Polri di Kota Bogor untuk 1 tahun ke depan, dan apa yang sudah dilaksanakan oleh Polri di Kota Bogor ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Sebelumnya saya mau mengucapkan Dirgahayu Polri yang ke-74. Dirgahayu Bayangkara. Dirgahayu Bayangkara. Ya. Dirgahayu Bayangkara ke-74. Semoga menjadi profesional, modern dan terpercaya, dan tetap menjadi pengayom dan pelindung masyarakat. Pak Kapolresta, ada yang berbeda dalam HUT Bayangkara kali ini, karena Indonesia sedang dilanda wabah pandemi COVID-19. Bagaimana Bapak memaknai ini dalam situasi COVID ini, Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya kita tahu bahwa situasi saat ini bukan hanya di Kota Bogor, bukan hanya di Indonesia, mungkin hampir seluruh belahan dunia dilanda pandemi COVID-19. Tentunya kepolisian dalam hal ini bertugas melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat di tengah COVID ini menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita jadi garda terdepan dalam hal memberikan bantuan, baik itu bantuan dari pihak pemerintah menyalurkan bantuan-bantuan sosial, ikut mengawal penyaluran bantuan sosial, dan kita juga ikut berpartisipasi sedikit banyaknya memberikan bantuan. Pada HUT Bayangkara ke-74 ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang kita fokuskan kepada bagaimana kita membantu masyarakat di sekitar kita, setidaknya meringankan beban masyarakat. Mulai dari awal kegiatan bakti sosial, pemberian sembako, pemberian nasi bungkus, kemudian melaksanakan kegiatan dapur lapangan, bakti kesehatan, kemudian melaksanakan dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melaksanakan rapid test di Kota Bogor ini. Dalam rangkaian kegiatan HUT Bayangkara itu merupakan rangkaian kegiatan yang memang kita fokuskan pada saat pandemi COVID ini. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bakti sosial tersebut, termasuk juga menjelang HUT Bayangkara ke-74 kita melaksanakan kegiatan anjaksana kepada sesepuh, orang tua yang dituakan di Kota Bogor ini, sama sesepuh Polri. Kemarin juga kita melaksanakan kegiatan tabur bunga ziarah makam pahlawan, dan insya Allah tanggal 1 nanti kita juga akan melaksanakan upacara secara virtual karena situasi yang tidak memungkinkan secara virtual. Kemudian nanti kita melaksanakan kegiatan syukuran bentuk tumpengan di Polresta ini, dan selanjutnya akan ikut juga meresmikan salah satu kampung tangguh yang ada di Kota Bogor. Kita namakan Lembur Tohaga Kujang Bogor. Lembur Tohaga Kujang Bogor. Ya, ini satu contoh bahwa ada program kita bekerjasama dengan pemerintah daerah. Setiap RW, setiap kelurahan minimal memiliki kampung tangguh. Di situ bukan hanya tangguh kesehatan, juga tangguh keamanan, tangguh pangan, dan tangguh ketahanan sosial lainnya. Situasi saat ini di situasi pandemi COVID. Nanti di Lembur Tohaga Kujang, daerah Kecamatan Bubulak itu nanti kampung laut. Itu di situ ada masyarakat kita inisiasi oleh salah satu ketua RW, kebetulan polisi ketua RW-nya. Itu kita membuat tambak ikan sepanjang sungai. Kemudian ada tumbuhan hidroponik juga di situ. Pos kamlingnya kita berdayakan dengan menggunakan protokol kesehatan, pengecekan, dan jadwal pengaturan siskamling 24 jam. Dan juga di situ sediakan rumah isolasi sementara.
sudah dilengkapi untuk itu untuk apa? masyarakat sekitar. Masyarakat. Ya, apabila masyarakat yang mungkin terjangkit atau positif corona, ditempatkan rumah isolasi sementara yang sudah dilengkapi dengan standar protokol kesehatan. Di situ ada APD, ada masker, ada face shield, dan ada petugas kesehatan. Nah, ini semua bentuk kepedulian masyarakat bekerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah dalam situasi pandemi COVID. Itu kita lakukan. Cukup banyak juga ya Pak Kapolres ya. Artinya bahwa sebagai salah satu garda terdepan Polri untuk mencegah atau mencegah penularan COVID. Artinya tentunya untuk internal sendiri kan anggota harus dibekali edukasi, atau jangan sampai kan anggota sendiri bahkan menjadi salah satu korban penularan. Apa yang dilakukan? Sebelumnya saya cerita dulu. Dalam situasi pandemi COVID ini kita pihak kepolisian sampai dengan saat ini menggelar operasi Aman Nusa 2020, di mana fokusnya di situ adalah bagaimana ada satgas deteksi, ya, mendeteksi segala sesuatu yang berkaitan dengan penyebaran dan penularan pandemi COVID, satgas pencegahan, kemudian ada satgas penegakan hukumnya juga, kemudian ada satgas bantuan operasi yang berkaitan dengan kehumasan dan sosialisasi. Nah, berkaitan dengan itu tadi, karena kita bergerak di setiap satgas tersebut, yang paling penting bagaimana personil yang terlibat dalam operasi itu tentu harus diharapkan tetap sehat. Langkah-langkah yang telah kita lakukan antara lain kita melaksanakan rapid test, ya, kepada seluruh anggota. Tahap awal dulu seluruh anggota intelijen, kemudian seluruh anggota Babin Kamtibmas. Kemarin juga terakhir 1 minggu kita bekerja sama dengan Dinkes, itu seluruh anggota lebih kurang 258. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kondisi kita fit, sehat. Nah, itu harapan kita. Nah, kemudian untuk pencegahan ini juga kita menghimbau kepada masyarakat. Ada beberapa tempat-tempat tertentu yang menjadi sasaran kita saat ini, misalnya di stasiun kereta api, kemudian di tempat-tempat hiburan, kemudian di pasar, memberikan himbauan kepada masyarakat tetap menjaga dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah. Contohnya menggunakan masker, tidak bersentuhan atau menjaga jarak minimal 1 meter, kemudian sering membersihkan tangan. Nah, dengan harapan seperti itu, tentu kita mendorong masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, namun upaya penyebaran dan penularan bisa kita eliminir sedapat mungkin dengan mengikuti protokol kesehatan tersebut. Pak Kapolres, sebagai Kota Bogor sebagai penyangga ibu kota, apakah mengalami kendala di lapangan ketika memobilisasi masyarakat, mengatur masyarakat untuk melakukan jaga jarak, protokol kesehatan? Kita tahu sendiri bahwa hampir 70% orang Bogor itu bekerja di Jakarta, dan itu bukan menjadi sesuatu yang asing lagi ketika setiap hari Senin stasiun yang berdekatan dengan kantor Polres ini selalu padat. Itu menjadi permasalahan tersendiri karena kaitannya erat dengan wilayah lain. Ya, tetapi pemerintah kota, Bapak Wali Kota sudah melakukan koordinasi antar pimpinan baik dengan Gubernur DKI maupun dengan gugus tugas untuk mengatur ini semua, karena kaitannya Bogor dengan Jakarta, Bogor dengan Depok itu tidak bisa dipisahkan. Langkah-langkah yang kita lakukan memang pembatasan dan berkoordinasi itu pembatasan jumlah kapasitas kereta api. Kemarin juga ada bantuan dari Pemprov DKI, mobil bis, ya. Kemarin juga Pak Gubernur dengan Pak Wali Kota sudah mengunjungi stasiun, mereka melakukan analisa, dibarengi dengan kegiatan pengecekan rapid test. Kalau seandainya nanti hasil pengecekan rapid test yang dilakukan setiap hari ini tidak menunjukkan hasil yang penambahan atau penularan yang signifikan atau tidak atau statis, itu kemungkinan juga akan berkorelasi terhadap penambahan jumlah gerbong, dengan harapan bisa mengakomodir roda pergerakan masyarakat Bogor ke tempat lain. Nah, itu yang dilakukan. Nah, sekarang juga kita lihat kalau di stasiun
rutin setiap hari dilakukan pengecekan seminggu ini supaya nanti ketahuan trennya itu apa memang benar-benar sudah clear atau memang ada tren yang ini. Kalau memang satu kita cek secara intens ini clear, tidak ada yang positif, otomatis akan berkorelasi terhadap penambahan kapasitas gerbong. Itu yang dilakukan. Paling upaya-upaya seperti dilakukan bagaimanapun dia harus sinergis, jangan sampai mengganggu pergerakan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan pandemi COVID ini. Tapi bagaimana bisa mensinergikan, ya kan, mengatur sedemikian rupa supaya tidak menjadi penyebaran yang berkembang. Kemudian jumlah pasien atau bahkan growth-nya tidak terlalu tinggi, karena kalau saya perhatikan Kota Bogor termasuk tidak terlalu tinggi untuk peningkatan seperti itu. Pak Kapolresta sebagai pimpinan polisian di Kota Bogor, tentunya tugas Bapak berat. Artinya bahwa apalagi di sini sebagai wilayah ring 1, ada Bapak Presiden yang tinggal di sini. Bagaimana Bapak memimpin semua stakeholder ataupun memimpin semua anggota ribuan anggota Bapak untuk menciptakan rasa aman baik kepada Bapak Presiden yang tinggal di sini dan juga buat masyarakat. Yang pertama kita sampaikan kepada seluruh personil, pahami dulu tugas pokoknya. Pahami tugas pokoknya di Undang-Undang Kepolisian jelas, tugas kita itu dalam pelindung, pelayan, pengalim masyarakat. Tugas kita adalah menegakkan hukum dan yang paling penting memelihara keamanan kehidupan masyarakat. Tentu kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan sendirian oleh kepolisian, perlu kerjasama dengan stakeholder lain. Jadi di samping kita melaksanakan tugas pokok kita dengan seikhlasnya, seperti doa kita setiap pagi, melaksanakan tugas dengan jujur, ikhlas dan tanggung jawab. Yang kedua, kita harus selalu berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait. Di sini ada unsur TNI, pemerintah daerah. Tugas kita di sini yang paling penting adalah bagaimana mengamankan ring 1 tempat kediaman Bapak Presiden. Bagaimana situasi di Kota Bogor ini tetap aman, kondusif, baik itu dari gangguan keamanan, gangguan kerusuhan atau konflik sosial, maupun gangguan-gangguan yang bersifat sara dan lain-lain. Ini tentunya kerjasama yang sinergis antar stakeholder terkait, baik itu dengan TNI yang ada di Kota Bogor, dengan pemerintah daerah, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama. Yang kita kedepankan adalah komunikasi dan informasi. Artinya segala informasi yang kita dapatkan dan segala permasalahan yang kita peroleh bisa dikomunikasikan, sehingga walaupun terjadi dampak tidak besar. Pak Kapolres, saya perhatikan sejak awal tahun 2020 tingkat unjuk rasa cukup berkurang, bahkan saya tidak terlalu melihat ada unjuk rasa yang besar yang memang sering kali saya alami. Apa Pak upaya artinya situasi menjadi seperti kondusif saat ini? Kita breakdown ya, kita masing-masing fungsi di kepolisiannya ada fungsi intelijen, fungsi bimas, itu berjalan. Ya. Artinya kita berawal dari segala sesuatu yang menjadi permasalahan yang akan menjadi objek unjuk rasa, sedapat mungkin seawal mungkin kita lakukan deteksi ini, deteksi aksi. Artinya kita memperoleh informasi, kita deteksi ini, kita lihat apa sih menjadi akar permasalahan tersebut. Kalau memang akar permasalahan sudah ketemu, kita melakukan deteksi aksi, langsung kita menuju sasaran untuk mengkomunikasikan. Karena prinsipnya, kalau misalnya ada unjuk rasa, ada sesuatu yang disampaikan yang tidak tersalurkan, kalau seandainya itu sudah bisa diselesaikan, mengapa harus unjuk rasa? Unjuk rasa itu kan salah satu sarana untuk menyampaikan pendapat. Kalau seandainya pendapat itu sudah tersampaikan dan bisa menjadi saluran yang ini, ya tidak ada gunanya juga unjuk rasa. Lain halnya sama dengan halnya kita misalnya punya anak. Kalau anak kita minta sesuatu dan sudah kita bisa penuhi, ya mungkin dia tidak akan berontak. Tapi kalau misalnya kita janji-janjiin, ya dia mungkin akan berontak. Nah, sama dengan seperti itu. Kalau ada sesuatu saluran yang tidak
yang ingin disampaikan tidak tersalurkan, mungkin bentuk salah satu penyampaiannya adalah unjuk rasa. Nah, ini kita sedapat mungkin di Kota Bogor ini melakukan deteksi aksi maupun deteksi dini untuk mengeliminir dan untuk mengatasi penyampaian dalam bentuk unjuk rasa. Bagaimana dengan untuk menekan angka C3 Kabupaten Curanmor ya, terutama Curanmor? Ya, kejadian yang berkaitan dengan Curanmor, ya ini tren yang dikatakan meningkat juga ada. Dia trennya ada setiap dan cenderungan juga menurun. Upaya yang kita lakukan jelas. Kita setiap malam kalau bisa diikuti setiap malam operasi kegiatan kepolisian yang dikerjakan bukan hanya polisi tetapi dengan TNI Satpol PP. Mas bisa lihat setiap malam itu. Setiap malam. Boleh juga ya? Setiap malam. Ya kan itu dilakukan. Patroli setiap malam. Itu salah satu bentuk untuk menekan kasus Curanmor. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan oleh para Babin Kamtibmas di masing-masing kelurahan, masing-masing desa dengan 3 pilar yang lain, dengan kepala desa, dengan Babinsa yang selalu mengkoordinir kegiatan-kegiatan sistem pengamanan lingkungan Siskamling. Ini tentu untuk mengeliminir terjadinya kejahatan tersebut. Yang ketiga, tentunya upaya-upaya penegakan hukum yang kita lakukan yang selama ini juga akan memberikan dampak bahwa kegiatan kejadian Curanmor ya akan bisa ditindak. 3 langkah ini dilakukan sehingga bisa menekan terjadinya tindak pidana Curanmor. Dan data yang saya nggak hafal datanya, tapi cenderungan trennya memang turun sekali. Termasuk salah satunya ini mungkin Pak Kapolres, tingkat tawuran antar warga juga bahkan tidak terdengar sama sekali ya setelah dilakukan patroli malam seperti itu ya. Alhamdulillah. Beberapa waktu lalu kan hampir ada lah ya, meskipun tidak banyak ya. Sekarang hampir tidak ada lah beberapa bulan terakhir ya, mungkin dalam 4 bulan terakhir. 4 bulan terakhir ya? 4 bulan atau 5 bulan awal-awal tahun dulu ada tawuran pelajar, tawuran sekolah, sekarang nggak ada. Nanti bisa dicek pada datanya, memang setiap hari kita laksanakan patroli sinergis antara kepolisian, TNI, Satpol PP, Dishub, dan ini berputar. Dari malam ini apelnya di kepolisian, besok apelnya di Kodim, besok apelnya di wali kota, ini dilakukan terus. Itu salah satu bentuk strategi yang saya lakukan. Bagaimana tadi kita melaksanakan tugas pokok kita dengan sebaik-baiknya, tetapi jangan lupa ada stakeholder yang lain yang akan membantu. Perlu koordinasi, sinergi ya. Bagaimana dengan kasus yang masih jadi PR? Ada beberapa kasus yang masih ingat dalam ingatan saya, kasus pembunuhan itu sampai 50. Boleh tahu dari Bapak apa kesulitannya? Beberapa kayak upaya. Yang pertama, kita sampaikan. Yang pertama, tidak ada saksi yang tahu. Rekaman CCTV juga tidak bisa menggambarkan dengan jelas. Komunikasi di tempat kejadian, komunikasi baik itu percakapan, handphone dan lain-lain, sudah kita mintakan secara IT juga tidak bisa menjelaskan secara signifikan. Ini tentu menjadi PR kita. Itu yang kendala-kendala di situ. Beberapa orang yang sudah kita panggil, yang sudah kita lakukan juga tidak bisa mendapatkan alibi yang cocok terhadap peristiwa. Nah, sampai saat ini kita masih menunggu, masih mencari informasi dan mengharapkan ada bantuan informasi yang kita peroleh. Tapi anggota terus bekerja ya Pak? Ya, terakhir saya cek sama Kasarreskrim, masih berkoordinasi dengan Polda, masih menganalisa data-data IT yang memang sangat diperlukan. Ini kesulitan kita. Memang harusnya kejadian setiap tindak pidana ada jejak, tapi jejak ini Tapi yakin bakal terungkap?
Insya Allah mudah-mudahan karena masih bekerja Iya. dan kita juga masih terus berupaya dengan segala upaya. Ya kesulitan kita sampaikan, saksi di TKP tidak ada yang mengenal korban. Beberapa saksi mungkin sudah berapa belas orang kita panggil, memiliki cocokan dengan postur dan lain, tapi ahli-ahlinya bisa dikatakan semua. Iya. Nah, kita masih menunggu dari perkembangan itu dan berupaya terhadap orang ini memang PR yang Iya. besar ini. Iya. Sebelum nanti saya mengakhiri perbincangan ini, jika nanti new normal Pak, jika nanti new normal dilaksanakan di Kota Bogor, apa yang akan dilakukan untuk mensukseskan? Ya bahasa itu AKB, adab kebiasaan baru. Ada kebiasaan baru, oke. AKB ya. Ada new normal bahasa Inggris. Inggris. Jadi kita ada kebiasaan baru. Oke. Ada kebiasaan baru itu sesuatu yang dulunya mungkin menjadi sesuatu yang aneh, sekarang menjadi kebiasaan baru. Contohnya kemana-mana kita pakai masker. Ya, kita berupaya bagaimana tangannya selalu bersih supaya nanti mungkin terkena virus, tidak mengusap muka atau cairan di mata atau di mulut bisa menimbulkan. Itu ada kebiasaan baru. Kemudian selalu menjaga jarak. Nah, ada kebiasaan baru ini dilakukan tentu perlu sosialisasi, perlu himbauan-himbauan sehingga masyarakat terbiasa. Iya. Namanya juga kebiasaan baru yang belum tentu terbiasa. Memang sebagian masyarakat ada yang mungkin masih lupa pakai masker, ada yang ini masker dibuka ntar ada ditutup lagi. Nah kebiasaan-kebiasaan ini yang terus kita himbau, kita sosialisasikan. Itu dilakukan di setiap tempat. Misalnya di jalan kita lihat orang tidak pakai masker, mas pakai maskernya. Kalau nggak ada masker, kita kasih. Termasuk pengunjung-pengunjung ke kantor ini juga ya, ke Polres tadi yang melakukan pelayanan mereka wajib menggunakan masker, kemudian membersihkan tangan. Dan kita juga menghimbau ke tempat-tempat publik, ke tempat-tempat restoran, tempat apapun ya sediakan tempat cuci tangan. Karena itu salah satu cara untuk mencegah penularan, mencegah ya. Walaupun saat ini kan belum ditemukan virus yang antivirusnya vaksin. Pak, terakhir Pak, saat Hut Bayangkara ya, apa pesan Pak? Pesan yang bisa saya bawa sampaikan masyarakat, khususnya untuk masyarakat Kota Bogor. Ya, kami dari pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bogor tetap menjaga protokol kesehatan dalam menyambut ada kebiasaan baru ini supaya kita semua bisa beraktivitas dengan aman, nyaman, dan sehat. Kami dari pihak kepolisian akan terus berupaya melindungi, melayani dan melayani masyarakat supaya produktivitas masyarakat meningkat walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Dan kami tetap mengharapkan kerjasama dari seluruh stakeholder terkait, baik TNI, pemerintah daerah, pemerintah kota, tokoh masyarakat, tokoh agama, bersama-sama untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bogor. Itu harapan kita, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya selama ini telah bekerja sama dengan kami pihak kepolisian dalam menciptakan situasi yang kondusif dan aman di Kota Bogor. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Waktu hatur nuhun.